sekarang kita kembali ke kerjaan masing-masing, berdoa dimulai. Udah selesai. Sebelum mulai pelajaran, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Wah, bagus. Hadir semua. Kalian rajin ya? Iya, Bu. Bagus. Kita pertahankan ya. Siapa yang tadi pagi ada membantu orang tuanya di rumah sebelum berangkat ke sekolah? Ayo, Bu. Kamu bantu apa, Elsa? Membersihkan tempat tidur. Kalau Cina, ada nggak bantu orang tua di rumah sebelum berangkat ke sekolah tadi? Ada, Bu. Cina bantu apa? Membantu cuci piring, Bu. Wah, pintar sekali ya Cina. Elsa juga anak bagus ya, bantu orang tua. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang contoh penerapan nilai-nilai Pancasila melalui permainan dan kegiatan yang seru. Nah, yang anak-anak bilang tadi itu adalah contoh dari nilai-nilai Pancasila yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menjelaskan makna tentang Pancasila, menunjukkan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah, di rumah, dan masyarakat, menumbuhkan sikap sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini anak-anak tahu nggak apa itu pengertian dari Pancasila? Tidak tahu, Ibu. Tidak tahu? Nah, jadi sekarang kita akan tahu bersama ya. Jadi, Pancasila itu adalah dasar negara kita Indonesia. Nah, selain dari dasar negara, Pancasila juga menjadi pedoman hidup bangsa. Ada yang tahu nggak isi dari kelima isi Pancasila? Tahu, Bu. Ada nggak yang hafal? Apa, Bu? Kalian semua hafal nggak? Apa? Kita mulai dari yang pertama. Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tepuk tangan dulu. Nah, jadi setelah ini kita akan bersama-sama belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Di dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan contoh nilai-nilai Pancasila. Contohnya yang kalian sebutkan tadi yaitu membantu orang tua, seperti mencuci piring, membersihkan tempat tidur. Di sekolah juga kalian sudah melakukan contoh nilai-nilai Pancasila seperti apa contohnya? Kalian tahu? Berlawan. Betul. Selain itu? Ikut upacara bendera. Betul. Selain itu ada lagi? Bermusyawarah. Amati peraturan lalu lintas, Ibu. Iya betul. Jadi anak-anak tahu semua ya contoh-contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, di mana itu di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan di jalan. Nah, anak-anak, di sini Ibu punya kartu yang dimana kartu ini memiliki gambar contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. Sebelum kalian mengerjakan tugas, Ibu akan memberikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan kelima sila yang ada di Pancasila. Nah, bisa kita lihat di depan, yang dimana yang pertama yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bisa dibaca, Elsa? Bisa, Ibu. Ya, silahkan. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, maknanya mengakui dan menghormati keberadaan Tuhan sesuai agama masing-masing. Contoh penerapannya yang pertama berdoa sebelum belajar, yang kedua menghormati teman yang berbeda agama, yang ketiga tidak memaksa keyakinan kepada orang lain. Nah, itu tadi sila yang pertama. Sekarang sila yang kedua. Repa, silahkan baca. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna, menghargai martabat manusia dan menjunjung keadilan. Contoh penerapan, bersikap sopan dan ramah kepada semua orang,
menolong teman yang kesulitan, tidak membeda-bedakan ras, suku, atau agama. Nah, itu tadi sila yang kedua. Sekarang sila yang ketiga. Silahkan Acina bacakan. Sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Maknanya adalah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, bangga terhadap budaya dan bahasa Indonesia. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang ketiga adalah menjaga persaudaraan dengan teman yang berbeda daerah. Sila yang keempat di sini yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan. Contoh penerapannya yaitu ada menghargai pendapat teman, bermusyawarah untuk menentukan ketua kelas atau OSIS. Yang terakhir, menjalankan hasil keputusan bersama dengan tanggung jawab. Nah, yang terakhir kelima, mari kita baca bersama-sama yaitu ada Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan. contoh penerapan Membantu teman tanpa pamrih, tidak pilih kasih dalam berteman, membagi tugas kelompok secara adil. Nah, itu semua tadi adalah contoh penerapan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan kelima sila yang ada di Pancasila. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan yaitu ada beberapa contoh penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada pada gambar ini. Nah, Ibu mau tanya, ini apa? Gambar tentang? Tidak mengejek teman. Tidak mengejek teman ini termasuk ke dalam contoh penerapan nilai-nilai Pancasila yang sila yang berapa? Sila yang kedua, Ibu. Betul sekali, tepuk tangan. Berarti kalian sudah tahu itu adalah contoh penerapan dari sila Pancasila yang keberapa. Anak, jadi di sini kalian akan mengerjakan tugas seperti contohnya tadi, yaitu ada kartu tidak mengejek teman. Nah, tidak mengejek teman ini termasuk ke dalam sila Pancasila yang kedua ya tadi. Jadi kalian tempelkan di sini. Nah, seperti itu contohnya. Jadi kalian akan mengerjakan tugas ini. Apakah dapat dipahami tugasnya? Bisa, Ibu. Nah, yang pertama kita mulai dari Acina. Nanti kalian terserah, silahkan pilih 5 dari banyaknya kartu yang ada di depan. Silahkan Acina, maju mengerjakan tugasnya. Silahkan Acina, pilih. Nah, sekarang kita akan bersama-sama untuk mengecek jawaban yang benar dan yang salah. Langsung saja. Di sini ada sila yang pertama. Ada berdoa sebelum makan, rajin beribadah dan saling menghormati antar agama. Kalian sebutkan apa sila yang pertama tadi dalam Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa, Bu. Nah, menurut kalian berdoa sebelum makan, rajin beribadah, dan saling menghormati antar agama itu sudah termasuk atau belum ke sila Pancasila yang pertama? Sudah, Bu. Iya, betul. Tepuk tangan. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah yang kelima. Ada tidak membuat keributan, menaati peraturan, tidak pilih-pilih teman, dan berlaku adil pada setiap orang. Isi dari sila yang kelima yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi tidak membuat keributan, menaati peraturan, tidak pilih-pilih teman, dan berlaku adil pada setiap orang termasuk ke dalam sila yang kelima. Betul. Tepuk tangan dulu untuk semua. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan kegiatan selanjutnya, alangkah baiknya sekarang kita ice breaking dulu untuk kalian melepaskan penat. Silahkan berdiri semuanya anak-anak.
Contoh penerapan sila pertama adalah Beribadah sesuai agama. betul. Oke. Selanjutnya, menghargai teman yang berbeda agama termasuk sila Pertama. betul. Tidak membeda-bedakan teman adalah contoh sila Kedua. betul. Oke, lanjut. Ikut kerja bakti menunjukkan sikap Gotong royong. royong, benar. Menjaga persatuan di sekolah adalah contoh sila Ketiga. betul. Musyawarah dilakukan untuk Mencapai kesepakatan. betul. Selanjutnya, contoh sikap adil adalah Membagi tugas sama rata. betul. Mengutamakan kepentingan bersama adalah nilai sila Keempat. betul. Oke. Saling tolong menolong termasuk nilai Kemanusiaan. betul sekali. Oke, sekarang yang terakhir. Tidak memaksakan kehendak saat diskusi adalah sikap Bijaksana. betul sekali. Tepuk tangan dulu benar semuanya. Kita sudah menjawab soal dan bermain games. Kalian sudah paham tentang materi kita? Paham, Bu. Sudah tahu contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari? Sudah, Bu. Kalau sudah tahu, Ibu mau tanya, tidak berkata kasar termasuk ke dalam nilai di Pancasila Kedua. menghormati orang yang lebih tua termasuk ke nilai sila Dua. Oke, berarti semuanya sudah paham tentang materi kita pada hari ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, Pancasila adalah pedoman hidup bangsa. Dengan menerapkan nilai-nilainya, kita membangun sikap yang jujur, adil, dan menghargai perbedaan untuk mewujudkan kehidupan yang rukun dan sejahtera. Nah, sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Berdoa akan dipimpin oleh Elsa. Silakan Elsa maju. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa untuk agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Elsa, silakan duduk. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu, ucapkan terima kasih. Kalian pulang ke rumah masing-masing. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.